Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview paper dari mata kuliah Teknologi Produksi yang berjudul Inovasi Teknis Korea Menuju Otonomi Kapal dan Pembuatan Kapal Cerdas untuk Memastikan Keselamatan. Nama-nama anggota kelompok Ayu Pratiwi 09181013, kedua M. Rafli Saputra 09181045, ketiga Septian Tommy Pamungkas 09181062. Teknologi ini memiliki 5 prosedur. Yang pertama, produksi kapal cerdas platform desain. Kedua, proses teknologi otomatis pembuatan kapal. Ketiga, efisiensi operasional galangan kapal. Keempat, produksi virtual berbasis simulasi. Kelima, smart yard, pusat pendukung, dan pelatihan menggunakan sistem digital. Selain itu, kemajuan dalam industri teknologi pembuatan kapal global selama beberapa waktu terakhir bertahun-tahun telah menghasilkan peningkatan upaya untuk meningkatkan kinerja kapal dan mengamankan daya saing teknologi sambil menetapkan konsep penggunaan kapal pintar atau kapal cerdas. Teknologi baru seperti digital twin untuk meningkatkan keselamatan kapal dan mengurangi biaya pengoperasian, modal penilaian galangan kapal pintar untuk mengubah galangan kapal menjadi galangan kapal pintar, konsep pabrik lampu mati sistem produksi, dan sistem informasi otomatis dan pabrik yang terhubung untuk menghubungkan dan sumber daya galangan kapal yang harus digunakan. Sampai saat ini, kapal otonom telah disebut sebagai dengan berbagai istilah seperti kapal pintar, kapal digital, kapal terhubung, kapal jarak jauh, kapal tak berawak, dan otonom kapal, dan digambarkan sebagai Marine Autonomous Surface Ship, atau disebut MAS, oleh IMO, untuk memastikan bahwa galangan kapal kecil dan menengah serta galangan kapal besar tetap kompetitif. Mereka harus bergeser dari paradigma teknologi pembuatan kapal saat ini dan memperkenalkan teknologi perkembangan kapal tak berawak dan proses pembuatan kapal. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan proyek ini menghilangkan unsur pemborosan. Kedua, meminimalkan pekerjaan kekuatan. Ketiga, mengurangi waktu produksi dan meningkatkan kualitas cerdas terhadap pekerja. Dan keempat, dapat mengontrol fasilitas produksi melalui pengaturan parameter pada digital twin. Kelima, mencegah kecelakaan kerja dan mencapai penghematan energi dengan menggunakan robot. Kelemahan, jika pada galangan kapal ukuran kecil dan menengah, memiliki keterbatasan SDM dan kapasitas modal. Kedua, pada biaya komunikasi yang relatif tinggi dibandingkan dengan sistem berbasis lahan. Ketiga, dan kesulitan dalam mengamankan koneksivitas karena kecepatan komunikasi yang lambat, lingkungan, komunikasi laut, jarak jauh, tidak seperti mobil yang bisa mengemudi sendiri di nirkabel berbasis darat, lingkungan komunikasi. Aplikasi dan implementasi Indonesia. Untuk saat ini di Indonesia belum ada pengaplikasian tentang pembuatan kapal cerdas untuk pembuatan kapal cerdas untuk memastikan keselamatan, dikarenakan kurangnya atau minimnya lulusan perkapalan dan kurangnya dilihat oleh pemerintah dan belum ada terciptanya implementasi di Indonesia. Harapan untuk kedepannya, semoga negara Indonesia bisa menerapkan sistem ini dalam dunia teknologi produksi di galangan kapal, mengingat meluas perairan Indonesia yang begitu luas harus diimbangi dengan sistem produksi kapal yang lebih modern dan inovatif. Terima kasih.